seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar breaking? Jadi orang-orang menjadi korban. Hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Di depan rumah rakyat. Lantas anda di dalam ini wakil siapa? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Selamat malam. Aksi demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan selebritas untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi membawa ingatan tentang demonstrasi menuntut reformasi 26 tahun silam. Mahasiswa hingga komika ikut ambil peran memberi orasi tentang pentingnya menjaga demokrasi dari pembegal konstitusi. Tidak disangka seorang aktor yang membintangi lebih dari 70 film tidak pernah ikut dalam dukung-mendukung politik ada di tengah para demonstran, bahkan memberi orasi politik. Saya bersama sang aktor yang disebut sebagai aktor dengan bayaran termahal, Reza Rahadian. Hai Reza. I'm good, how are you? Aduh, intronya aktor dengan bayaran mahal itu gimana ya? Reza, Yes. ketika Kompas TV breaking news, Oke. dan kemudian saya melihat ada seseorang yang sangat saya kenal baik berorasi di tengah lautan demonstran depan DPR, saya benar-benar terkejut. I'm shocked. Saya langsung memfoto dan mengirimkan ke seseorang yang juga dekat dengan Anda. Dan isi percakapannya itu rahasia kita. Okay. Tapi we both were shocked. Apakah ini sesuatu yang memang udah didesain lama, Reza? Oke. Jelas tidak didesain. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sendiri ini sangat organik. Ini terjadi dari ungkapan keresahan atas apa yang terjadi dengan MK, dengan putusan MK yang coba dianulir. Pada saat proses balik itu terjadi, ini keresahan personal, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta, datang sebagai rakyat biasa, part of the people, bagian dari masyarakat sipil, jalan, tidak ada backup atau apa, nggak ada. Saya hanya ingin turun dan ikut dalam proses itu, dan mudah-mudahan itu bisa punya arti walaupun saya adalah bagian kecil dari masyarakat. Kalau tadi aku bilang aku shock, saya yakin saya nggak sendirian. Banyak. Iya. Valid kan rasa shockku ini? Sangat. Mama gimana? Wah, dia lagi. Kagetnya tapi ungkapannya buat saya itu mengharukan. Wah. Mama adalah orang yang kemudian memberikan saya pesan lewat yang saya terima. Kata-katanya, aduh, ini baru anak mama. Wow, hai Tante. Hai Mom, lagi nonton nih. You raise him well. I love you. So ya. Reza, saya mau ingatkan lagi, banyak sekali pasti, tapi kita tonton ulang sekali lagi bagaimana seorang Reza Rahadian berorasi di hadapan massa di depan gedung DPR ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga masih tetap semangat. Saya hadir pada hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung
berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain, atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Video tadi diambil oleh sang manajer Arya yang saya tahu juga sama deg-degannya melihat seorang Reza berorasi saat demonstrasi. Reza tadi bilang saya selama ini tidak pernah mau ikut-ikutan. Pada titik apa sebenarnya seorang Reza Radian merasa resah dan merasa harus turun? This is the time, this is it. Ya, sederhananya aku selalu berpikir bahwa urusan politik itu bukan domainku. Tapi kalau kita mau pikir lagi, apa sih yang tidak ada kaitannya dengan politik dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti itu ada. Yang paling meresahkan ya tentu keputusan MK yang coba diutak-utik itu. Menonton di semalam sebelumnya, melihat proses di Balek. Aku tuh jujur malam sebelum esok harinya, itu nggak bisa tidur sampai jam setengah 3 malam, setengah 3 pagi. Gelisah, kepikiran, dan besokannya tuh aku ada reading sebenarnya. Mau ada film lagi kan? Mau ada film lagi, gitu. Sedang berproses gitu, proses reading, datang ke proses reading, hanya bertahan 10 menit dan aku izin ke sutradaranya. Wah itu aku udah, aduh ini diizinin apa enggak gitu ya, terus aku sampaikan gitu. Mas mohon maaf ini saya gelisah sekali dan saya kayaknya nggak bisa ada di ruangan ini hari ini. Saya ingin pergi ke DPR, saya ingin turun. Dia awalnya kaget, tapi ya disampaikan itu jauh lebih penting dari reading hari ini. Wah ya udah, dapat blessing itu artinya dikasih izin, ya udah saya berangkat. Secara That's it. That's it. Sespontan itu. Ya. Jadi bukan karena melihat ada status ramai-ramai. No. Of course I see it. Maksudnya di YouTube. Atau diajak, gitu. diminta untuk datang. Gak ada yang minta Mbak Rosi. Maksudnya saya tahu ada beberapa kawan yang juga turun gitu ya. Tapi gak ada yang mengajak atau WhatsApp saya gitu untuk misalnya ayo Pres turun. Penting situasinya gini. Gak ada sama sekali. Karena aku tahu Reza. Kalau semakin diajak-ajakin malah Reza akan bete. Ya bisa jadi malah kayak oke. Enggak gitu. Enggak. Bisa jadi. Karena kalau misalnya Reza mau dari 2014, 2019, Right. 2024 yang pemilu kemarin pasti Reza ada di atas panggung politik. Tapi Reza tidak pernah mau ambil itu. Enggak pernah. Jadi, why now? Because I think it's been accumulative gitu ya. Udah numpuk gitu. Kita membicarakan soal demokrasi di sini. Kita berbicara soal nilai. Nilai ini values tuh buat aku juga sangat penting. Kita berbicara mengenai sebuah keputusan yang keluar dari sebuah lembaga yang sangat kita hormati, menurut aku ada sesuatu yang sudah terlalu jauh. Gitu. Coba untuk diotak-atik untuk tujuan tertentu. Dan menurut aku ini yang membuat keresahan itu ternyata semakin memuncak. Oh come on. Gitu. Kita menghormati, saya rasa banyak orang yang sudah sepakat, kita sudah punya presiden terpilih, wakil presiden terpilih, period. Tentu ada cerita di balik itu dan lain-lain, tapi itu sudah selesai. Kita udah nggak perlu lagi go through that. Gitu. Artinya saya menghormati dan sekarang saya sudah punya calon presiden yang baru yang akan memimpin negeri ini dan wakil presidennya yang sama-sama, I think we all agree that we respect and we're waiting to see what's gonna happen. Gitu. Jadi itu buat saya udah bukan intisarinya lagi, tapi yang kemarin ini, wah itu cukup membuat saya. Dan ternyata banyak orang lainnya yang merasa resah. Ini kan disinilah bukti bahwa bagaimana kekuatan masyarakat, baik khususnya tentu kredit ini goes to mahasiswa. Teman-teman mahasiswa lah yang berada di garda paling depan yang betul-betul mungkin dari pagi sampai malam dan segala macam. Mengawal ini semua. Tapi ya nggak bisa lagi dibilang
ini hal yang unnecessary. Gimana unnecessary? Apa-apanya yang membuat Reza merasa sebegitu resah dan marah? Karena ketika diwawancara Niluh Kompas TV, saya juga ikut melihat bagaimana di lapangan pada saat Reza demo itu benar-benar kamu merasa terlihat sekali kamu sedih. Ini dia waktu itu bagaimana Niluh mewawancarai Reza di lapangan. Anda merasa terluka? Ya, Sangat dalam. dalam. Anda sepertinya mau menangis. Ya. It's okay if you want to cry. No, I mean, I know it's hard. it's a little too much. I think it's a little, it's not little anymore, but tapi ini udah. Saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Did you really want to cry? I did. Maksudnya aku berusaha menahan itu semua gitu ya. Maksudnya of course ya aku nggak mau juga make it more dramatic. Tapi ya itu kan emosional ya Mbak, itu perasaan. Dan aku rasa ketika kita berbicara bahwa ada keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, menurut aku itu bukan, ini menjawab pertanyaan tadi Mbak Rosi bahwa aku melihat bahwa memang sedang tidak baik-baik saja. Kita mau bicara dari konteks global pun ada banyak persoalan. Sekarang kalau mau ada alasan, oke, put aside politik. Kita lihat yang aspek-aspek yang lain. Kita bisa lihat itu. Lingkungan hidup, persoalan sampah, dampak ke krisis iklim dan lain-lain. Itu kan situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi nggak perlu alergi dengan istilah itu menurutku. Nggak ada yang salah kok. And we as human, aku aja merasa bahwa kadang aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Misalnya aku sakit gigi, organ yang lain sehat. Tapi aku memutuskan, I don't care. Aku tutup aja deh, nggak sakit kok giginya. Itu mungkin perasaan aja, tapi memang ada sesuatu, ada infeksi di dalam itu. Nah ketika itu terjadi sesuatu dan tidak diobati atau tidak dilihat warning tersebut, maka bukan alasan untuk aku terus mengabaikan itu hanya karena organ-organ yang lain sehat. Right. Kan it doesn't mean that when we say something is not okay, it means everything is not okay. Kan nggak begitu dong. Tapi air mata yang tumpah tadi bersama ketika Reza bersama para demonstran, apa yang sedang Reza tangisi di Republik ini? Bagaimana kemudian nilai-nilai itu perlahan seperti dipreteli satu persatu. Nilai apa yang aku maksud nilai demokrasi itu tadi? Kalau kita bicara demokrasi itu kan bukan hanya soal elektoral ya Mbak, bukan hanya soal pemilu maka kita akan membahas mengenai demokrasi gitu. Kita bisa melihat proses demokrasi di situ. Bukan hanya prosedural, tapi ada hal-hal yang sangat substantif di dalam itu semua. Nah itu yang menurut aku ketika kita sudah melihat proses itu mulai ini masih bisa diakal-akalin dan lain-lain. Tentu ini akan ada perdebatan lanjutan gitu. Oh iya tapi itu silakan di ranah hukum kita bisa mengajukan judicial review and everything. Biarkan rakyat yang memilih. Biarkan rakyat yang memutuskan. I'm not saying it's wrong. I mean it's in the system. Tapi bukan berarti kemudian itu di depan mata begitu. Itu langsung seperti seolah-olah saya sih merasa sebagai rakyat gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat seolah-olah nggak ngerti lah, nggak sampai sejauh itu kok. Kalau masyarakat mikirnya. Nggak, rakyat nggak sampai ke sana kok mikirnya, nggak bisa begitu. Reza pidato mengatakan bahwa Republik ini bukan hanya untuk satu keluarga. Correct. Keras loh. Bukan hanya milik keluarga tertentu. Kenapa saya bilang bukan? Karena memang bukan kan harusnya. Lalu kemudian perdebatannya pasti akan ada yang ya biasalah. Orang-orang yang mungkin berbeda pendapat yang menurut saya juga monggo-monggo aja. Tapi ya kalau kita melihat konstelasi politik yang terjadi hari-hari ini, ya kita nggak bisa menutup mata, ini udah menjadi rahasia publik. Ini semua orang sudah melihat itu gitu. Banyak orang yang melihat itu. Lalu kemudian narasinya dibawa, wah jangan salahin satu pihak tertentu dong. Salahin DPR. Loh yang memang di garis bawahi adalah mereka-mereka yang di dalam ini wakil siapa. Dan proses hari ini kita bisa melihat dengan sangat clear. Ketika keputusan itu kemudian dibatalkan, maka kita punya hope kembali.
Kita bisa melihat Dewan Perwakilan Rakyat yang ternyata masih sangat mendengar aspirasi rakyat. Kita bisa melihat bahwa kontrol sosial yang dari masyarakat itu terjadi dan didengar. Itu kan indikator yang positif sebenarnya. Ya dong Mbak? I mean, dengan gerakan yang sangat masif, itu bisa mampu merubah. Ini harusnya bukan menjadi sebuah ancaman. Disinilah menurutku nilai indahnya demokrasi. Kalau mengutip apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur dalam sidang pidato kenegaraan di sidang di DPR 16 Agustus 2003-2004 kalau tidak salah, tahunnya aku lupa persisnya. Ada 3 aspek yang sangat amat penting. Berbicara mengenai kebangsaan, kemerdekaan, dan juga demokrasi. Ini 3 hal yang saling bergantung satu sama lain. Kita nggak mungkin bisa bicara tentang demokrasi tanpa kemudian melihat sisi kemerdekaan. Karena kemudian ini maknanya menjadi luntur. Ketika dibalut lagi dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, maka ini menjadi punya makna yang jauh lebih dalam. Itu yang sedang digarisbawahi hari-hari ini. Bahwa kita tuh bukan berbicara hanya untuk saat ini. Karena hukum itu sangat fundamental biar bagaimana. Kita berbicara tentang masa depan. Kita berbicara tentang masa depan. It's not just about today ramainya ini. Ada banyak isu, betul ada banyak isu. Ada banyak hal yang masih harus kita pikirkan, aku sangat setuju. Tapi kebebasan masyarakat sipil, ruang masyarakat sipil yang harus terus tumbuh. Karena kenapa? Itulah yang menghidupi demokrasi kita hari ini. Dan kekuasaan harus dikontrol. Iya dong, karena kan demokrasi itu yang menjadi esensial adalah ketika dia membuka, dia memberikan hak-hak publik. Itu kan yang sangat esensial. Banyak orang yang mengatakan pada saya, gila Reza tuh berani banget. Dia banyak yang harus dipertaruhkan. Ya. Tetapi melihat Reza kemarin ikut demo dan orasi depan panggung. Saya ada suka sekali satu line dari film Mulan. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Reza takut ada tentang republik ini jatuh ke dalam genggaman para pembegal konstitusi. Maka dia punya keberanian untuk berdiri tegak orasi. Sebelah kiri kita kuatkan lagi, sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Terima kasih Anda masih di Rosi. Reza Radian, kita kenal sebagai aktor dan ia banyak memerankan sejumlah tokoh bangsa. Beberapa waktu lalu turun ke jalan memperjuangkan keadilan. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Reza sebenarnya aktif mengadvokasi soal kebijakan publik lewat organisasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat atau YAPIKA. Reza Radian. Selama ini sebenarnya kamu seorang aktivis, nggak banyak yang tahu itu. Orang taunya Reza aktor luar biasa, berbayar termahal. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya the real you juga seorang aktivis, right? Oh wow, kayaknya kata aktivis was too heavy, but I'm honored if you can say so. Hanya memang karena kamu nggak punya sosial media, jadi kamu nggak flexing soal kegiatan kamu mengadvokasi publik, bagaimana bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Iya, mungkin jadi sebenarnya ya tentu ini publik tidak banyak yang tahu Mbak. Jadi di YAPIKA Action Aid, YAPIKA sudah 9 tahun. 9 tahun sudah bekerja sebagai Goodwill Ambassador yang tugasnya advokasi tentang kebijakan-kebijakan publik. Turun ke daerah-daerah pelosok, baik fokus terhadap pembangunan infrastruktur sekolah, melihat gitu ya, dan memberikan advokasi kepada pemerintah daerah untuk kemudian bertanya kepada mereka, menyampaikan, Pak, Bu, ini ada yang seperti ini kondisinya, Anda punya peraturan daerah seperti ini, mungkin sudah saatnya melihat ini dan lain-lain. Jadi bentuknya memang advokasi.
Itu ya sudah 9 tahun terakhir. Tapi honestly speaking, I don't really share that. That's why it's ya nggak salah juga kalau nggak banyak yang tahu. Orang taunya Reza pemain film yang hebat. Tapi ketika orasi kemarin itu menunjukkan bahwa sebenarnya Reza itu paham betul tentang apa yang terjadi di Republik ini soal kebijakan-kebijakan publik, soal politik. Saya tapi mau bertanya begini Reza, karena Reza sendiri mengatakan saya ini cukup berhati-hati. Ya. Mengapa Reza tidak memilih jalan yang lebih hati-hati lagi atau aman demi karir yang lebih baik? Misalnya ya begini, saya tahu bahwa banyak yang appreciate, tapi pasti Reza juga melihat banyak sekali kritikan ditujukan pada Reza sebagai ngapain sih ikut-ikutan begitu, ngapain bilang-bilang lawan. Pertanyaan saya adalah apakah ini sepadan? Ya, oke. Mungkin aku akan menggarisbawahi tadi Mbak Rosi menyampaikan pilihan aman. Menurutku ini bukan pilihan yang juga nggak aman. Kalau aku ya ngerasanya. Dengan turun kemarin, speak up about something. Makanya kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Ya, iya itu dia. Aku nggak tahu kalau ini akan tidak aman. So far sih aku nggak merasa ini sesuatu yang threatening. Karena aku masih punya kepercayaan dan hope bahwa ya kalau memang kita semua menjunjung nilai-nilai demokrasi, balik lagi ke situ, menurutku kebebasan berpendapat itu harusnya dijunjung tinggi. Apalagi tentu kita menghindari apa yang anarkis misalnya atau kekerasan dan lain-lain tentunya. Jadi menurutku nggak ada yang I don't feel it's insecure nggak aman gitu. Aku sih nggak merasa seperti itu ya. Dan balik lagi Mbak. Sorry, Kak aku gini ya, karena banyak juga pertanyaan misalnya begini, Reza menggunakan privilege, dalam hal ini privilege adalah ketenaranmu, platformmu gitu, untuk mengadvokasi publik, tadi sudah dengan advokasi soal kebijakan publik, tapi kali ini soal politik, soal membuka mata banyak publik, soal DPR, soal konstitusi yang berusaha untuk dikutak-atik gitu. Privilege ini memang dengan, apakah Reza tidak khawatir privilege yang berupa fans berjuta-juta banyaknya itu akan berkurang karena Reza memilih jalan ini? Oke. Fans itu come and go pasti. Dia bertumbuh dan berkurang itu tergantung masanya dan saya selalu percaya itu. Tapi saya percaya pada kalau kita ngomongin fans ya, karena mungkin aku juga nggak banyak berkutat di sosial media. Jadi istilah fans itu juga kayaknya aku mau ngomong aja agak berat. Tapi let's call it that way gitu. Fans. Sejauh ini sih aku merasa fans-fans yang terus berada di karir mendukung aku lewat film-film tuh mereka loyalnya luar biasa. So far kan biasanya mereka berinteraksi lewat sosial media yang aku bahkan nggak miliki secara personal. Jadi itu semuanya hadir lewat fanbase. Aku justru mendapatkan sentimen positif. Dari situ. Jadi maksudnya nggak ada yang... Atau mungkin begini ya, katakanlah misalnya ada yang kemudian lari, tidak lagi mau ngefans dengan seorang Reza Radian, so be it. So be it. Karena aku nggak bisa paksa. Dan tidak harus memang orang menerima itu semua. Kalau ada yang kontraproduktif terhadap opiniku, nggak apa-apa juga. Gitu. Karena memang ini nggak ada paksaan, itu soal perasaan baik lagi. If you feel that everything is okay, I have no judgment. But why am I thinking that something is going on? It's not just okay. Aku bisa jelaskan kenapa. Di mananya sih nggak oke-nya? Di mananya sih yang lagi kurang baik-baik aja? Gitu. Aku bisa jelaskan itu. Gitu. Reza kenapa tidak memilih mendekat dengan kekuasaan secara resources lebih aman, lebih terjamin? Seperti banyak kita lihat selebritas saat ini, tiba mendadak politik. Ya. Baru sih aku selalu melihat diriku sebagai seorang pekerja seni. Bermain, berlakon dalam sebuah film. Mempelajari karakter demi karakter, mempelajari kehidupan dari karakter-karakter yang aku perankan. And I feel blessed, bersyukur sekali, and enough about it. Jadi aku nggak ada rasa, aku merasa ada satu prinsip hidup yang selalu aku pegang yaitu hidup cukup itu cukup. Jadi ya I think what is enough for me, kan enough-nya orang beda-beda.
Apa yang aku rasa cukup ya sejauh ini, alhamdulillah merasa cukup. Semua yang ngatur kan, aku percaya itu kehendak yang maha kuasa ya. Semua sudah ada yang mengatur, rezeki, jatuh, bangun, itu semua sudah ada skenarionya gitu, sudah ada yang mengatur. I just believe in that. Setelah ada ramai-ramai para selebriti, influencer, aktivis, ya itu memasang status di sosial media dia. Ya. Mereka masing-masing itu peringatan darurat, Ya, kawal konstitusi. ya. Itu semua langsung ada SOS satu hari semalam sebelum demo tanggal 22 Agustus. Tapi kemudian di 2 Agustus langsung ada para selebriti lagi, influencer lainnya memasang status Indonesia baik-baik saja. Ya. Tadi Reza sempat mengungkit. Bagaimana Reza melihat bahwa kemudian para artis, influencer itu juga dipakai untuk ya Mengendorse. apa yang ke-PR-an atau menjadi humasnya pemerintah. Menurut Reza ini sesuatu yang Interesting to see. interesting to see. Karena sekarang kita lihat banyak sekali selebgram. Wajar mungkin dalam satu perusahaan atau brand selebriti itu dipakai. Tapi sekarang kebijakan-kebijakan pemerintah menggunakan selebriti, selebgram. Bagaimana Reza memandang ini? Aku jujur kalau soal bagaimana kemudian influencer memanfaatkan posisi mereka atau kemudian pemerintah menggunakan mereka gitu ya, mencoba untuk memberikan Untuk pencitraan. dan lain-lain. If you're doing it for a good cause, I don't have any problem with it. And it's not bukan tempatku juga untuk kemudian memberikan Menghakimi mereka. Menghakimi mereka. No, nggak seperti itu kok. Dan jangan sampai, ini yang mau aku garis bawahi Mbak Rossi, jangan sampai kita sebagai masyarakat sipil itu terpecah belah, terpolarisasi hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi sebuah perdebatan yang lebih panjang lagi. Karena begini, kalau kita sekarang kan lahir seolah-olah jadinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja. Itu dua hal yang punya menurut aku dalam konteks bernegara, dalam kehidupan demokrasi kita hari ini. Kita bisa melihat ada hal yang tentunya baik-baik, tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap hal yang sedang tidak baik-baik saja. Itu kembali ke analogi cetekku ini tentang bagaimana kalau badan kita sedang ada yang sakit, kemudian kita mau nggak usah peduli juga itu nggak baik karena itu akan mempengaruhi organ-organ yang lain yang baik. So by all means, aku merasa ketika upaya yang tidak organik itu terjadi, itu yang sebenarnya menurut aku menjadi catatan penting. Tapi ketika itu terjadi secara organik, misalnya mereka bilang enggak, saya secara organik, ini nggak ada endorsement apa-apa, ini nggak ada bayaran apa-apa, seperti halnya saya dan mungkin banyak orang lainnya turun tanpa ada itu, so be it. Dan mereka bisa menjelaskan itu Dan bisa secara menjelaskan rasional. itu. Iya, karena apa yang perlu kita miliki juga yang perlu aku garis bawahi adalah please, let's be respectful to each other. Jadi if you have a disagreement, mari kita punya respectful disagreement juga terhadap sesuatu. Tentu ini hal yang menurut aku, buat aku sih itu penting. Ya. Karena nggak harus sama kok memang opininya. Tapi let's see it with your rationality. Apa yang sedang terjadi, let's be fair juga gitu, terhadap apa yang sedang kita alami hari ini. Sebenarnya menarik juga ya ketika melihat para selebriti yang mendadak politik itu ikut juga bicara soal mengapa mereka melihat Indonesia ini baik-baik saja atau mereka kemudian kenapa mereka sekarang Ya, karena itu akan menjadi diskusi publik yang menarik. Yang penting bukan hanya sekedar memasang status dan ikut dalam pagelaran, ikut dalam kegiatan politik, tapi tidak bisa menceritakan apa yang menjadi gagasan. Karena yang menarik adalah menurutku juga kita juga ada orang punya caranya masing-masing untuk menyuarakan tentang sesuatu. Ada yang lewat karyanya, ada yang lewat sosial medianya kalau mereka adalah konten kreator, membuat sebuah opini, membuat sebuah narasi tersendiri. Caranya macam-macam. Saya nggak bilang bahwa yang benar itu adalah turun ke jalan. Hanya itu satu-satunya cara. Ada berbagai macam cara. Tapi nggak bisa kita kemudian melihat yang turun ke jalan itu salah. Atau ngapain sih turun ke jalan, ngapain sih berdemonstrasi, ya nggak bisa. Karena demonstrasi itu adalah salah satu unsur dari nilai demokrasi.
Karena itu tempat dan ruang publik untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat. Jadi itu nggak, menurut saya itu indah. Tentu waktu saya di orasi kemarin, saya juga menyampaikan semoga kita tetap bisa tenang, kita menjaga martabat apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman dengan tertib. Itu hal yang wajar. Jadi apa yang salah dengan itu semua? Jadi kalau misalnya pertanyaan saya tadi, Reza punya risiko demonstrasi untuk pertama kalinya. Untuk pertama kali. Berorasi cukup keras. Sementara di belakang Reza ada brand, ada sponsor yang bisa saja berpikir ulang untuk menggunakan Reza. That is my risk. Yang sudah saya kalkulasikan. Saya siap menerima itu. Surprisingly, ini yang surprise ya Mbak. They respect it. So is it worth it? For what I did? Ya. Itu kembali tentu masyarakat mungkin yang bisa punya opini. Tapi for me, it's more than worth it. More. Way more than worth it. Aku merasa blessed. Kamu bisa ada di To tengah, have that kind of courage. berada di sana di depan gedung DPR, berdemonstrasi, berorasi bersama siswa. Dan dari mana lahirnya? Betul kata Mbak Rosi tadi kalau mengutip dari film Mulan. Karena ketakutan. Ada ketakutan, ada keresahan di dalam itu. Maka itu yang sudah menumpuk kemudian tumpah juga. Dan walaupun saya menyampaikannya ya orasinya mungkin tidak seteriak-teriak itu, tidak selantang itu gitu ya. Tapi saya mencoba dengan cara saya. Begitulah saya berbicara. Saya mencoba untuk tetap tenang, untuk tidak terlalu keras. Tapi mudah-mudahan secara substantif Publik bisa menerimanya. publik bisa menerimanya. Reza Radian berperan sebagai HOS Cokro Aminoto yang dikenal sebagai guru bangsa dan dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Baru-baru ini melalui Ketua Umum Partai Golkar kita dengar di politik jangan main-main dengan Raja Jawa bisa celaka. Kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami ada di untuk itu. Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Saya masih bersama seorang aktor. Ia bermain di film berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto, Reza Radian. Reza, dari kamu pemain film dan pasti penonton film. Dari semua film yang kamu tonton, kira-kira Rez, apa yang terjadi dengan situasi politik ini tuh kamu samakan dengan film apa? Waduh, kayaknya karena ini plot twistnya luar biasa, belum ketemu tuh referensi film yang punya cerita yang lebih dahsyat gitu ya. Aku sih belum ketemu referensinya apa. Saya penyuka film trilogi Godfather. Oke. Dan saya suka lainnya, yaitu yang selalu dikatakan oleh Godfather, I will make him an offer That he cannot refuse. that he cannot refuse. Apakah menurut Reza apa yang terjadi di dunia politik kita seperti film Godfather? Oh, I mean, it could be. Ya, it could be. Itu kan ini kan asumsi ya. Jadi aku juga nggak bisa. Ada situasi di mana kenapa semua orang bisa tunduk dan takut? Ya, mungkin sekali. I don't know. Reza bermain film dan kemudian ada kesadaran akan politik. Seberapa besar sebenarnya film itu merangsang daya kritismu melihat apa yang terjadi di dunia perpolitikan? Yang menarik dari sebuah film itu kan dia adalah sebuah potret atau sebuah refleksi dari realitas yang ada. Jadi film itu banyak mengadaptasi sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat atau situasi apapun. Maka ada sebuah ungkapan juga, film sedikit banyak juga merupakan cerminan dari
masyarakat. Gitu. Artinya ada beberapa yang bisa diwakili lewat sebuah film atau dituangkan lewat sebuah film. Aku belajar dari tokoh-tokoh film, dari cerita-cerita film yang ternyata sulit untuk mengatakan bahwa nggak punya pengaruh. Yeah. Tokoh seperti Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Donald Pandiangan, seorang pelatih yang membawa timnya bisa meraih medali Olimpiade lewat 3 Sri Kandi. Kemudian ada Cokro Aminoto, itu banyak hal yang karena bentuk risetnya kan membaca ya, Rosi. Jadi aktor itu kan dia menganalisa naskah, tapi dia juga perlu ketika kita ngomongin apalagi tokoh-tokoh gitu, referensinya kan bukan hanya referensi visual, tapi ada beberapa artikel, buku yang harus dibaca, yang harus dikulik gitu. Ya mau nggak mau pasti. Kenapa saya tanya ini? Karena Reza ketika memerankan seorang tokoh betul-betul menjadi tokoh itu. Memerankan Pak Habibie menjadi Pak Habibie, memerankan Benyamin langsung menjadi Benyamin, memerankan Cokro Aminoto dengan riset yang luar biasa. Ini agak relevan dengan kenyataan politik saat ini. Karena Cokro Aminoto itu disebut juga sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Dan sekarang di politik kita ada sebutan hati-hati dengan Raja Jawa, bisa celaka kita. Reza, bagaimana Reza melihat dua sebutan ini antara apa yang kamu baca perankan dari seorang Cokro Aminoto dan sebutan tentang jangan main-main dengan Raja Jawa bisa celaka? Sangat kontradiktif kalau kita melihat itu. Begitu ada kata-kata tentang wah jangan main-main sama barang ini Raja Jawa, wah bahaya nih barang ini, nggak main-main gitu ya. Kemudian kita ngomongin soal, kita kan nggak bisa punya fakta yang clear siapa yang dimaksud Raja Jawa. Tapi kesimpulan itu bisa diambil oleh banyak pihak. Tapi kalau kita udah ngomongin soal Raja Jawa tanpa mahkota, host Cokro Aminoto, itu adalah simbol di mana justru dengan nilai kebangsawanan yang dia punya, posisi yang dia punya, itu yang ditanggalkan, turun ke masyarakat, membuat sebuah organisasi yang begitu kuat, menampung para pemikir dan pemimpin bangsa kemudian, karena murid-muridnya adalah orang-orang yang tokoh-tokoh yang kemudian menjadi penggerak dan punya jasa yang luar biasa gitu ya. Sebut saja Bung Karno gitu. Itu lahir dari seorang guru bernama Host Cokro Aminoto. Jadi ketika kita bicara Raja Jawa tanpa mahkota, ini adalah sebuah simbol di mana atau ungkapan di mana memperlihatkan bagaimana seseorang yang punya posisi setinggi itu, tapi kemudian dia menanggalkan semua atribut itu dan melebur. Ada line yang luar biasa ya dari Cokro Aminoto. My favorite line in the movie. Ya, setinggi-tingginya ilmu dan sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid. Orang kemudian bisa melihat bahwa, kemudian bisa menangkap itu salah. Kita tetap harus bersiasat, seperti juga dalam politik. Harus selalu bersiasat untuk bisa survive. Apa yang Reza bisa membantah apa dari misalnya hanya penggalan bahwa dalam politik kita harus selalu bisa bersiasat supaya tetap survive. Kalau kita melihat dari 3 tadi, ada ilmu, ada siasat, ada tauhid. Kenapa seorang Cokro Aminoto menggabungkan 3 elemen ini? Karena kehilangan salah satunya, maka ketika kita berbicara tentang gagasan bernegara, gagasan berserikat, karena kan beliaulah yang mendirikan Syarikat Islam pertama gitu ya. Maka akan ada hal yang tumpul atau janggal atau kurang. Maka 3 elemen itu menjadi sangat penting. Ilmu tanpa strategi, tanpa sebuah siasat, tanpa kata tauhid di dalamnya, maka maknanya akan jauh berbeda. Dan makna tauhid ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin dalam, mungkin saya nggak akan jauh masuk ke ranah agama ya, tapi tauhid itu sebuah kemurnian kita kepada yang maha kuasa gitu. Jadi itu humanis sekali nilainya, sangat amat humanis. Dan nilai itu ketika diadaptasi, Pak Habibie juga pernah ngomong hal yang sama. Kalau kita punya cinta kita kepada yang maha kuasa, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya strategi, siasat kita terjemahkan hari ini sebagai sebuah strategi gitu ya. Maka itu akan sangat bermakna dan punya dampak. Kalau kita ngelihat ini semua kan, apa sih yang kita bisa lihat dari ketiga itu? Ya, ketiga itu akan punya nilai sama sistem yang kita adopsi sekarang. Kalau kita bicara tentang balik lagi tentang demokrasi, maka
ada kelompok-kelompok yang ketika nilai itu runtuh yang paling terdampak salah satunya adalah kelompok-kelompok rentan. Mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka yang mungkin tidak seberuntung yang lain, masyarakat adat misalnya tentu akan punya dampak-dampak gitu. Baik dalam bentuk dampak lingkungan dan lain-lain. Jadi aku kalau ngomongin itu tuh suka agak merinding sendiri gitu ya. Bagaimana dari seorang Cokro Aminoto ada banyak hal yang masih sampai detik ini sangat amat relevan. Ya. Itu yang luar biasa. Dan itu nilai kepemimpinan dan juga banyak nilai-nilai hidup ataupun dalam hari ini kita berbicara dalam kerangka demokrasi itu sangat punya makna yang dalam. Masih relevan sampai sekarang. Sangat amat relevan. Bersiasatlah supaya untuk menang. Siapa yang nggak mau menang? Ya. Tapi berpeganglah terus dengan nilai. Ya. Karena itulah yang membedakan kita ya. Sebagai seorang manusia ya. Dan seorang pemimpin. Ya. MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal. Masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Reza Radian adalah aktor yang jauh dari hiruk-pikuk panggung politik. Tapi kehadiran Reza di demo mahasiswa mengawal demokrasi melawan begal konstitusi 22 Agustus lalu memberi dampak yang besar. Kalau ngelihat pidato-pidato, kalau melihat video-video Reza pidato, lihat diri sendiri pidato gitu, Reza rasanya apa tuh? Aduh, I can't. Nggak bisa, aku kayak oke gitu. Biasanya kalau Arya lagi misalnya play atau apa gitu, aku selalu bilang, udah. Oke, udah. Katanya buah itu tidak jauh dari pohonnya. Oma Reza itu adalah Ibu Francisca Fangidae. Ibu dari mamanya Reza ya. Seorang pejuang kemerdekaan yang luar biasa, tidak bisa kembali ke Indonesia pada waktu itu. Menurut Reza, darah itu memang mengalir di Reza? Ya, spirit Oma adalah sesuatu yang tentu kami para cucu-cucu yang dititipkan cerita tentang perjuangan Oma, pastinya ada rasa seperti apa ya, kebanggaan tersendiri gitu melihat perjuangan Oma sebagai seorang wartawan, sebagai seorang pemimpin dari delegasi orang-orang muda yang dikirim oleh Bung Karno waktu itu gitu. Jadi punya nilai historis yang luar biasa gitu buat aku pribadi sebagai cucunya pasti. Jadi apa yang diperjuangkan mungkin ya aku hanya setitik itu, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Oma punya peran besar yang sangat menginspirasi, yang justru membuatku berada di sebuah organisasi selama 9 tahun tadi, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh Oma juga nilai-nilai. Pernah nggak berpikir bahwa suatu saat akan masuk partai politik? Kita punya Rano Karno yang setelah Banten kemudian jadi wakil gubernur. Apakah proyeksi Reza Radian juga akan masuk? Kesana, tidak ada dalam proyeksi saya untuk masuk ke dalam sebuah partai politik hari ini gitu. Tapi saya dengar Reza ditawarin jadi bupati mana? Udah jangan disebut daerahnya. Ditawari jadi seorang bupati, kepala daerah di sebuah daerah, kemudian ditawari menjadi wakil wali kota di sebuah daerah, dan saya mengatakan saya berterima kasih tapi tidak untuk terlibat. Ini baru-baru aja kan? Baru-baru aja. Karena saya merasa wow, prosesnya kok bisa secepat itu, prosesnya kok bisa semudah itu hanya karena mungkin dianggap sedang panas-panasnya kemarin. Lantas nggak ada tuh pertanyaan buat saya, apakah saya ini sebenarnya kredibel atau tidak? Ataukah saya ini mampu atau tidak? Punya knowledge-nya atau tidak? Gitu nggak ada.
langsung bersedia atau tidak dicalonkan. Buat saya itu kayak, wah ini fit and proper test semacam apa ya gitu. Kalau hanya karena popularitas kemudian bisa gitu, wow, I mean. Reza pasti bisa, Komika Marcel aja bisa. I don't wanna go that way. Tapi kan masalah I mean, let's not go there. Aduh. Jadi ketika ditawarin untuk jadi kepala daerah satu daerah itu, Reza tuh malah, aku bisa ngebayangin, Reza malah gila lo ya main nawarin untuk jadi pemimpin. Sebenarnya gini sih, aku nggak bilang itu gila, tapi prosesnya itu yang mengejutkan gitu, Mbak Rosi, bahwa ini karena apa ya ditawarkan? Maksudnya apakah karena peristiwa kemarin aja gitu? Check and balance-nya di mana ya kira-kira? Karena kan kita pasti akan Padahal berbicara. untuk jadi pemimpin kan. Well, iya. Secara intelektual, kapasitas, integritas, I vote for you pasti. Tapi kan gak gitu caranya menyeleksi calon. Bayangkan ya, bagaimana cara mereka memilih pemimpin. Aku boleh jujur gak, Mbak? Ya. Rasanya ada tersinggung juga loh. Why? Ya karena, don't you have any other way yang lebih, legit? I would love to be interviewed dan ditanya-tanya dulu berbagai macam hal. Itu mungkin proses yang berbeda. Tapi kalau seperti kemarin ini, Ya, kayaknya cuma karena ngetop aja gitu kan. ya kesannya jadi begitu. Jadi aku ada tersinggungnya juga kan. Gue itu Is that how you see me? I mean, okay. Gue tuh gak cuma kayak ngetop. I have my brain. Gitu. Yeah, I mean. Gue tuh beda sama selebriti-selebriti yang selama ini lu lihat. Aku gak mau ngomong gitu ya. Cuma maksudnya, that's different. Ya, I have brain. Yang more than that. Jadi bukan hanya sekedar karena saya terkenal gitu. Tadi Reza sih bilang kan, begitu bangga bisa ada di sana bersama masyarakat sipil, mahasiswa menyuarakan apa yang harus kita kawal di demokrasi ini. Tapi biasanya tuh selalu ada pertanyaan, kemudian dapat ancaman atau enggak. Ada yang seperti itu nggak? Karena saya lihat juga para selebriti itu ada di WA. Ya. Ini tentang keamanan sih. Ya. Apakah itu juga Reza dapatkan gitu? Semacam intimidasi. Iya. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada sama sekali. Ancaman, threat, ataupun peringatan-peringatan semacam itu so far nggak ada. Tapi mungkin juga Mbak Rosi, ya ini aku nggak tahu benar atau tidak karena ini kembali ke publik yang menilai ya. Tapi so far aku nggak tahu apakah karena penyampaiannya, cara menyampaikannya, pilihan kata-katanya. Banyak yang merasa bahwa itu tidak disampaikan dengan cukup teduh. Ya ini opini ada orang kelasnya ya. lah. Sehingga mungkin itu yang membuat mungkin juga nggak untuk merespon itu dengan cara mengancam atau apa mungkin akan terlalu jauh juga sih menurutku ya. Reza kan kemarin karena demo itu maka pembahasan RUU Pilkada akhirnya dibatalkan sehingga bisa dibilang demo kemarin berdampak gitu. Ya. Apakah menurut Reza sudah selesai atau kita memang Reza masyarakat sipil, mahasiswa tetap harus dalam situasi alert atau terus memantau, tidak berhenti di 22 Agustus? Ya. Pertama, teman-teman mahasiswa yang bergerak, teman-teman masyarakat sipil yang bergerak dan kemudian memiliki satu dampak yang sangat kuat, itu adalah indikator yang baik juga buat demokrasi kita. Kembali lagi ke situ, kita punya hope bahwa ternyata kekuatan publik, kekuatan suara publik, masyarakat, mahasiswa terutama, punya dampak yang besar ketika mereka sudah betul-betul bergerak dan berbicara dan didengar. Itu juga adalah suatu indikator yang baik dan hopeful kalau buat aku, bahwa kita punya harapan, kita punya hope untuk mengawal perjalanan kita ke 5 tahun yang akan datang setidaknya. Sampai situ dulu gitu. Jadi apakah ini harus berhenti di sini? Saya rasa ruang untuk membicarakan itu akan selalu ada. Maksudnya saya berharap itu selalu ada. Ya. Kebebasan publik, ruang masyarakat sipil, civil space itu selalu terbuka ruang itu. Dan tidak dengan cara-cara yang represif misalnya untuk diintimidasi, untuk ditekan gitu. Karena itu yang mencederai nilai demokrasi kita pada akhirnya kalau itu terjadi.
So penampilan Reza di demonstrasi kemarin 22 Agustus, apakah yang pertama dan terakhir atau pertama dan akan ada selanjutnya, episode selanjutnya? Aku sih berharap tidak harus ada sesuatu yang kemudian membuat aku merasa harus kembali melakukan sesuatu. Aku akan kembali berkarya, aku akan kembali bekerja di Yapika gitu ya. Jadi kerja-kerjaku di hal-hal yang mungkin sifatnya lebih social dan lain-lain, I will go back to that. Tapi apakah ini yang terakhir? Rasanya sih tidak ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak harus ada. Tapi ya aku akan selalu mudah-mudahan menemukan cara-cara yang bisa selalu jauh lebih baik lagi, berkembang terus. As a human being, I have a lot of flaws ya. Aku juga punya banyak kekurangan dan punya juga kelebihan. Dan bagaimana cara memanfaatkan kelebihan itu dengan cara yang baik dan terhormat. Itu yang paling penting. Yeah. So yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau ada yang mau ngancam-ngancam Reza Radian karena kemarin ikut berdemo dengan mahasiswa, kamu pakai line-nya Clint Eastwood di Dirty Harry. Go ahead, you make my day. You make my day. Terima kasih Reza Thank you so Radian. much. Salam sayang untuk Tante. Aduh, terima kasih Mbak Rosi sudah diundang juga. Thank you. So much. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.